Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahasa News. Ini media yang mengupas fakta tentang Aceh. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cuplikan videonya, alangkah indahnya channel ini di-subscribe, komen, share, dan like terlebih dahulu, biar dapat memberikan informasi kepada seluruh dunia kabar tentang Aceh. 10 pahlawan wanita perkasa dari Aceh. Perempuan milenium Indonesia masih berjuang menegakkan kesamaan haknya yang terinspirasi oleh Kartini. Namun, 7 abad lalu, perempuan Aceh telah menikmati hak-haknya sebagai manusia yang setara tanpa perdebatan. Barangkali selama ini yang kita kenal pahlawan perempuan dari Aceh mungkin hanya Cik Nyadir. Hal ini dapat dipahami karena perjuangan heroiknya melawan Belanda sudah difilmkan. Perempuan Aceh memang luar biasa. Mereka mampu mensejajarkan diri dengan kaum pria. Bahkan, pekerjaan peperangan pun dapat mereka lakukan sebagaimana layaknya kaum pria. Mereka menjadi panglima, memimpin ribuan laskar di hutan dan di gunung-gunung. Bahkan ada laskar wanita yang dijuluki Inong Bale. Mereka ini adalah para janda yang menuntut balas kematian suaminya di medan pertempuran. Bahkan, para perempuan Aceh berani meminta cerai dari suaminya bila mana suaminya berpaling muka berpihak kepada Belanda. Ini ke-10 wanita hebat Aceh menurut versi Bahasa News. Number 10. Ratu Nahrasia. Sunok Harniu terkagum-kagum menyaksikan sebuah makam yang demikian indah di situs purbakala Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara. Makam yang terbuat dari pualam itu merupakan makam yang terindah di Asia Tenggara. Makam yang dihiasi dengan ayat-ayat Quran tersebut adalah makam seorang raja perempuan bernama Nahrasia. Ratu tersebut tentu seorang raja yang besar, terbukti dari hiasan makamnya yang sangat istimewa. Ratu Nahrasia merupakan putri Sultan Zain Al-Abidin. Tapi sayang, hanya sedikit sumber sejarah menceritakan tentang dirinya. Dia memerintah lebih dari 20 tahun. Kerajaan Samudra Pasai senantiasa mengeluarkan mata uang emas. Namun, kepunyaan Ratu Nahrasia sampai saat ini belum diketemukan. Number 9. Sultanah Sapiatuddin Shah. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan yang berdaulat. Sapiatuddin Shah yang lahir tahun 1612 Masehi merupakan anak tertua dari Sultan Iskandar Muda. Ia tumbuh menjadi gadis yang rupawan, cerdas dan berpengetahuan. Setelah dewasa, dia dinikahkan oleh ayahnya dengan Iskandar Sandi, putra dari Sultan Pahang, yang dibawa ke Aceh setelah dikalahkan oleh Sultan Iskandar Muda. Tahun 1636 Masehi, Sultan Iskandar Muda wafat. Menantunya lalu diangkat menjadi Sultan Aceh. 5 tahun memerintah, ia meninggal pada tahun 1642 Masehi tanpa memberikan keturunan. 3 hari setelah berkabung, para pembesar kerajaan sepakat mengangkat Sang Permaisuri menjadi raja. Namun, menjelang penobatannya, muncul pertentangan. Ada 2 alasan yang jadi pertentangan. Yang pertama, Sultan Iskandar Sani tidak berputra. Dan yang kedua, soal kelayakan perempuan menjadi raja. Persoalan tersebut diserahkan kepada ulama senior yang sangat berpengaruh saat itu, yaitu Syekh Tunku Abdul Rauf Arsingkiti. Ia menyarankan pemisahan urusan agama dengan urusan pemerintahan. Dari sudut adat dan hukum Islam, Sapiatuddin memenuhi syarat sebagai pemimpin. Selain itu, Sapiatuddin memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang cukup. Para ulama juga mengeluarkan fatwa bahwa urusan agama dan negara harus dipisahkan sepanjang keduanya tidak saling bertentangan. Sultanah Sapiatuddin Shah memerintah selama 35 tahun, yakni tahun 1641 sampai dengan 1675 Masehi. Ia adalah seorang raja besar yang sangat dihormati oleh rakyatnya dan disegani oleh negara asing seperti Belanda, Portugis, Inggris, India dan Arab. Ia mangkat pada tanggal 23 Oktober 1675 Masehi. Oleh penerusnya, Sultanah Sapiatuddin Shah tetap dihormati dengan mencantumkan namanya Sultanah pada stempel segel kerajaan. Selanjutnya, kerajaan diperintah oleh Nakiatuddin Shah dengan gelar Sri Sultan Nurul Ahlam Nakiatuddin Shah. Number 8. Ratu Inayat Zakiatuddin Shah. Nakiatuddin Shah meninggal, digantikan oleh Inayat Zakiatuddin Shah.
Menurut orang Inggris yang mengunjunginya tahun 1684 Masehi, usianya ketika itu sekitar 40 tahun. Ia digambarkan sebagai orang bertubuh tegap dan suaranya lantang. Pada masa pemerintahannya, Aceh mendapatkan kunjungan dari Inggris yang hendak membangun sebuah benteng pertahanan guna melindungi kepentingan dagangnya. Lantas, Ratu menolaknya dengan mengatakan, Inggris boleh berdagang, tetapi tak diizinkan mempunyai benteng sendiri. Tentu Ratu tahu apa maksud dari benteng yang dipersenjatai itu. Tamu lainnya adalah kedatangan utusan dari Mekah. Tamu tersebut bernama Al-Has Yusuf Qadri yang diutus oleh Raja Syarif Barakat yang datang tahun 1683 Masehi. Dari utusan tersebut, Ratu menerima sejumlah hadiah. Sekembalinya ke Mekah, utusan melaporkan kepada Raja Syarif betapa baik dan sempurnanya pemerintahan Ratu Kerajaan Aceh yang rakyatnya taat memeluk Islam, sama halnya dengan 200 sebelumnya. Zakiatuddin Shah mengeluarkan mata wang sendiri. Ratu Inayat Zakiatuddin Shah wafat pada 3 Oktober 1688 Masehi, lalu digantikan oleh Kamalat Zainatuddin Shah. Number 7. Sultanah Nurul Alam Zakiatuddin Shah. Sultanah Zakiatuddin Shah adalah puteri Malik Reza Shah. Hal penting dan fundamental yang dilakukan oleh Zakiatuddin pada masa pemerintahannya adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh dan Mahkota Alam. Aceh dibentuk menjadi 3 federasi yang disebut 3 Sagi atau wilayah Sago. Pemimpin Sago disebut Panglima Sago. Maksud dari pemerintahan macam ini agar birokrasi dengan menyerahkan urusan pemerintahan dalam kenegarian yang terbagi 3 Sagi itu. Namun setiap Sago atau Sagi tidak berarti melakukan pemerintahan sendiri-sendiri. Untuk situasi sekarang, sistem pemerintahan kerajaan Aceh dulu sama dengan otonomi daerah. Sultanah juga menyempurnakan adat Mahkota Alam yang dulu dirancang oleh Sultan Iskandar Muda. Hal lain yang dilakukan oleh Sultanah adalah mengeluarkan mata uang emas. Masa pemerintahannya sangat singkat, yakni tahun 1675 Masehi sampai 1678 Masehi. Memang tidak ada prestasi besar yang dicapainya. Beberapa peristiwa besar dialaminya, terbakarnya Masjid Raya Baitur Rahman dan istana yang banyak menyimpan kekayaan emas dan perhiasan. Number 6. Ratu Kamalat Zainuddin Shah. Silsilah ratu ini tidak banyak diketahui. Ada 2 versi tentang asal-usulnya. Perkiraan pertama, ia anak angkat Ratu Sultanah Zakiatuddin Shah, dan lain pihak mengatakan ia adik dari Ratu Zakiatuddin Shah. Yang jelas, Ratu Zakiatuddin Shah berasal dari keluarga Sultan Aceh juga. Pada masa Kamalat Shah bertahta, para pembesar kerajaan terpecah dalam 2 pendirian. Golongan orang kaya bersatu dengan golongan agama menginginkan kaum pria kembali menjadi sultan. Kelompok yang tetap menginginkan wanita menjadi raja adalah Panglima Sago. Perbedaan pendapat itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru dan pernah menimbulkan kontak senjata. Namun kemudian kedudukan Kamalat Shah tidak dapat lagi dipertahankan setelah para ulama meminta pendapat dari Malikul Adil dari Mekah. Dalam surat balasannya, Malikul Adil menyatakan bahawa kedudukan wanita sebagai raja bertentangan dengan syariat Islam. Ia turun takhta pada bulan Oktober 1699 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia mendapat kunjungan dari Persatuan Dagang Perancis dan Serikat Dagang Inggris. Ia sempat pula mengeluarkan mata uang emas. Number 5. Laksamana Malahayati atau Kemalahayati. Wanita Aceh yang satu ini bukanlah pendekar komik dari negeri antar berantah. Ia benar-benar ada. Kemalahayati namanya. Ia seorang laksamana atau panglima perang kerajaan Sultan Aceh. Malahayati merupakan figur yang banyak muncul dalam cerita penulis asing dan bangsa Indonesia sendiri. Kemalahayati menjadi panglima angkatan perang kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Al-Mukamiyah, yakni tahun 1589 sampai 1604 Masehi. Ia mendapat kepercayaan menjadi orang nomor 1 dalam militer dari Sultan karena keberhasilannya memimpin pasukan wanita. Ia berasal dari keturunan Sultan. Ayahnya Mahmud Shah, seorang laksamana, kakeknya dari garis ayahnya juga seorang laksamana bernama Muhammad Said Shah, putra Sultan Salahuddin Shah yang memerintah tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Sultan Salahuddin sendiri adalah putra Ibrahim Ali Muhayyad Shah, pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Dilihat dari asal keturunannya,
Darah militer berasal dari kakeknya. Pembentukan pasukan wanita yang semuanya janda yang disebut dengan Armada Inong Balai itu merupakan ide Malahati sendiri. Maksud dari pembentukan pasukan wanita tersebut agar para janda tersebut dapat menuntut balas kematian suaminya. Pasukan ini mempunyai benteng pertahanan. Sisa-sisa pangkalan Inong Balai masih ada di Teluk Kurung Raya. Perlu diketahui juga, peristiwa penting lainnya selama Malahati menjadi laksamana adalah ia mengirim 3 utusan ke Belanda. Ketiganya merupakan duta-duta pertama dari sebuah kerajaan di Asia yang mengunjungi negeri Belanda. Banyak catatan orang asing tentang Malahati. Kehebatannya memimpin sebuah angkatan perang. Ketika itu diakui oleh negara Eropah. Bahkan namanya sekarang melekat pada kapal perang Republik Indonesia KRI Malahayati. Number 4. Cut Nyak Din. Nama Cut Nyak Din bagai sebuah legenda. Setelah suaminya Tengku Umar meninggal, ia memilih melanjutkan perjuangan bersenjata dengan pilihan hidup atau mati di hutan belantara daripada menyerah kepada Belanda. Ia membiarkan dirinya menderita dan lapar di hutan sambil terus dibayangi oleh pasukan mertosa Belanda yang mengejarnya. Ada kalanya ia berminggu-minggu tidak menjumpai sesuatu nasi pun. Makan apa saja yang ditemui di hutan. Ia melakukan itu selama 6 tahun. Ketika itu sudah tua dan matanya rabun. Ia dilahirkan tahun 1848 Masehi. Ayahnya adalah Tengku Nanta Setia, seorang ulai balang. Ibunya juga keturunan bangsawan. Sebagai lazimnya anak bangsawan, Cut Nyak Din mendapatkan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama dan pengetahuan tentang rumah tangga. Setelah dewasa, ia dijodohkan dengan Tengku Ibrahim. Dari pernikahannya itu, ia memperoleh seorang anak laki-laki. Pada tanggal 28 Juni 1878 Masehi, Tengku Ibrahim dan pengikutnya gugur dalam pertempuran. Cut Nyak Din menjadi janda muda, namun tetap cantik. Kebencian Cut Nyak Din terhadap Belanda makin membara. Lalu terucaplah janjinya, lelaki yang dapat membalas kematian suaminya akan diterimanya sebagai suami. Seorang lelaki pejuang, Tengku Umar namanya, akhirnya menebus kematian suaminya. Sebagaimana janjinya, maka ia menikah dengan Tengku Umar. Bersama Cut Nyak Din, Tengku Umar memarakkan lagi peperangan melawan Belanda. Cut Nyak Din dan pengikutnya melakukan perang gerilya. Dari pernikahannya dengan Tengku Umar, ia mendapat seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Kemudian anaknya dinikahkan dengan Tengku di Bukit, anak lelaki Tengku Cik di Tiru. Tengku Umar tewas dalam pertempuran. Cut Nyak Din kembali menjadi janda. Peperangan ia teruskan sendiri. Kehidupan Cut Nyak Din amat sengsara. Ia tidak memiliki apa-apa lagi kecuali semangat pantang menyerah. Ia pun ditinggalkan banyak pengikutnya, mungkin karena tidak tega melihat penderitaan Cut Nyak Din. Tanggal 11 Desember 1906 Masehi, pemerintah Belanda mengasingkan Cut Nyak Din dan kemanakannya ke Sumedang, Jawa Barat. Pada 9 November 1908 Masehi, ia meninggal dan dimakamkan di Sumedang. Number 3. Cut Mutia. Cut Mutia lahir tahun 1870 Masehi. Ayahnya Tengku bin Daud, seorang ulai balang Perak yang setia terhadap Sultan Aceh, Muhammad Daud Shah. Ibunya bernama Cut Shah. Ia mempunyai 4 saudara laki-laki. Cut Mutia tumbuh menjadi gadis cantik dan bertubuh indah dengan pembawaan yang lembut. Pesonanya sesuai dengan namanya, Mutia, yang diartikan mutiara. Kecantikan dan kehalusan budinya membuat dirinya menjadi primadona. Banyak pria yang hendak meminangnya, sampai akhirnya ia menikah dengan Tengku Cham Sarif, seorang ulai balang. Di balik wajahnya yang lembut dan tutur bahasanya yang santun itu, hatinya sebetulnya bagaikan kawah gunung berapi yang bergelegak memendam kebencian terhadap Belanda, sebagaimana juga ayahnya dan saudara-saudaranya. Antara Cut Mutia dengan Tengku Cham Sarif seperti campuran minyak dengan air. Cut Mutia sudah berusaha membujuk suaminya agar berpaling dari penjajah Belanda, tetapi tidak pernah ditanggapi karena tidak juga diindahkan. Cut Mutia meminta diceraikan saja oleh suaminya. Ia pun ikut bergerilya bersama ayah dan saudara-saudaranya. Namun, ketika Ben Daud tidak mengizinkannya karena ia seorang janda, lantas kemudian ia dinikahkan dengan Tengku Cut Muhammad atau Cik Tunong, dan barulah ia benar-benar ikut angkat senjata. Seterusnya ia mendampingi suaminya berperang.
Pada tanggal 5 Maret 1905 Masehi, Tengku Cik Tunong tertangkap kemudian dihukum tembak. Sebelum dijatuhi hukuman, ia meminta bertemu dulu dengan Cut Mutia dan anaknya Tengku Raja Sabi yang berumur 5 tahun. Cut Muhammad menyerahkan Cut Mutia menikah dengan Pang Nanggro. Pang Nanggro adalah seorang panglima perang cerdik dan licin. Setelah melahirkan anaknya dari Cik Tunong, akhirnya Cut Mutia menikah dengan Pang Nanggro. Bersama suami yang ketiga ini, Cut Mutia meneruskan perjuangan sampai akhirnya ditemukan Belanda. Ia tewas tanggal 25 Oktober 1910 Masehi di hulu Sungai Petu setelah pengejaran yang melelahkan oleh pasukan elit Belanda. Lantas, perjuangannya pun diteruskan oleh anaknya Tengku Raja Sabi. Number 2. Pocut Barin. Pocut Barin dilahir di Tungku. Ia puteri seorang ulai balang Tungku bernama Tengku Cut Amat. Daerah ulai balang Tungku terletak di pantai barat Aceh. Suaminya juga seorang ulai balang yang memimpin perlawanan di Waila. Pocut Barin merupakan profil wanita yang tahan menderita, sanggup hidup waktu lama dalam pengembaraan di gunung dan hutan belantara, mendampingi suaminya. Ia disegani oleh para pengikut, rakyat dan juga musuh. Ia berjuang sejak muda dari tahun 1903 hingga tahun 1910 Masehi. Ia memimpin pasukannya di belahan barat bersamaan dengan Cut Nyadin ketika masih aktif dalam perjuangan. Ia telah mempersiapkan dirinya bila kelak ditinggalkan oleh suaminya dan sudah tahu apa harus diperbuatnya nanti. Ketika suaminya tertembak Belanda, tidak membuat Pocut Barin goyah. Semangatnya malah semakin menggebu. Suatu penyerangan besar-besaran di bawah pimpinan Letnan Honjer meluluhkan benteng pertahanan Pocut Barin. Kaki Pocut Barin tertembak dan dibawa ke Melabu. Selama ditawan di Melabu, luka tembaknya tidak kunjung membaik. Kemudian Pocut Barin dibawa ke Kota Raja yang sekarang disebut Banda Aceh untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut. Namun, dokter memutuskan kakinya diamputasi. Selama dalam tawanan, Pocut Barin diperlakukan dengan baik. Sebagai penghargaan atas dirinya, Belanda menghadiahkan sebuah kaki palsu untuknya yang didatangkan khusus dari Belanda. Pocut Barin wafat pada tahun 1933 Masehi. Ia meninggalkan rakyatnya yang sangat mencintainya. Number 1. Pocut Merah Intan. Pocut Merah Intan seorang puteri bangsawan dari kalangan Kesultanan Aceh. Ayahnya Kejurun Kihu berasal dari keturunan Pocut Bantan. Pocut Merah menikah dengan Tuan Ku Abdul Majid, salah seorang anggota keluarga Sultan Aceh. Ia seorang pejabat bea cukai pelabuhan yang gigih menantang kehadiran Belanda. Dari pernikahannya dengan Tuan Ku Abdul Majid, Pocut Merah mendapat 3 anak laki-laki. Belanda mencatat bahawa Pocut Merah salah satu figur dari Kesultanan Aceh yang paling anti Belanda. Dalam laporan kolonial Belanda tahun 1904 Masehi, satu-satunya tokoh dari kalangan Kesultanan Aceh yang belum menyerah dan tetap bersikap anti terhadap Belanda adalah Pocut Merah Intan. Semangat anti Belanda yang teguh itulah yang diwariskannya pada putranya, sehingga mereka bersama-sama dengan pejuang Aceh lainnya menentang Belanda. Pada akhirnya, ia bercerai dengan suaminya karena Tuan Ku Abdul Majid menyerahkan diri kepada Belanda. Lalu ia mengajak anak-anaknya terus berperang. 2 di antara anaknya, Tuanku Muhammad Bate dan Tuanku Nurdin, kemudian menjadi terkenal sebagai pemimpin pergerakan. Intensitas patroli Belanda yang semakin meningkat membuat Pocut Merah Intan bersama kedua putranya tertangkap Marsosi. Namun, sebelum tertangkap, ia masih sempat melakukan perlawanan yang amat mengagumkan pihak lawan. Kemudian bersama putranya, Pocut Merah, Tuanku Budiman dimasukkan ke penjara. Sementara putranya yang lain, Tuanku Nurdin, tetap melanjutkan perjuangan sampai kemudian ditahan oleh Belanda. Pocut Merah Intan dengan kedua putranya pada 6 Mei 1905 Masehi kemudian diasingkan ke Blora, Pulau Jawa. Pada 19 September 1937, Pocut Merah Intan meninggal.